Shalom, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, salam sejahtera dari GAB Daat. Biarlah kasih Tuhan melimpah juga atas jemaat GAB Daat dimanapun berada. Saat ini sebelum kita mulai ibadah, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Glory, glory Tuhan, glory. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi dan juga melawat setiap kami Tuhan dengan anugerah yang daripada Tuhan, kemurahan yang daripada Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh firman-Mu bekerja sangat dalam di dalam kehidupan kami. Sehingga kami di dalam kehidupan sehari-hari mempunyai paradigma yang berubah, mempunyai cara pandang yang berubah. Oleh karena itu kami perlu Engkau, kami butuh Engkau ya Roh Kudus, tuntun dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tempat ini GAB Daat ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan para malaikat Allah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah atmosfer surgawi ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah segala pujian, hormat, sanjungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal dan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya akan sampaikan tentang cara pandang. Cara pandang kalau kita itu salah di dalam melihat, salah di dalam kita itu merenungkan di dalam setiap segi hati kita, maka kita akan mempunyai cara pandang yang buruk. Karena apa? Kita melihat dengan cara yang sembrono. Tetapi kalau kita memandang dengan hati kita memandang dengan tuntunan Roh Kudus, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui cara pandang yang benar, cara pandang yang tepat, itu yang akan membuahkan hasil di dalam kehidupan setiap orang percaya untuk menuju di jalan kebenaran dan di jalan keberhasilan. Kita belajar dari kisah kehidupan Abraham di dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai dengan 15. Saya baca ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri ini yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar dan kita telah membaca kisah daripada Abraham dan Lot. Jadi Kejadian pasal 13 itu adalah kisahnya Abraham dan juga Lot. Kalau Bapak Ibu melihat dari pasal-pasal yang sebelumnya, khususnya pasal yang ke-11, itu di ayat-ayat yang terakhir dikatakan bahwa Terah mengajak keluarganya untuk keluar dari Mesopotamia itu menuju Haran. Kalau saya melihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 2 dan 3, itu dikisahkan bahwa Abraham itu keluar dari Mesopotamia di situ. Berarti itu adalah pemanggilan Abraham yang pertama. Dan di pasal yang ke-12 itu adalah pemanggilan Abraham yang kedua. Dan di pasal yang ke-13 ini adalah setelah Abraham yang mana dia keluar dari negerinya, keluar dari Haran itu tadi, dia setelah tiba di Kanaan, dia di sini itu diberkati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia mempunyai berkat daripada Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan berhasil. Lot pun juga gitu. Sehingga ternak mereka, yaitu antara Abram dan juga Lot, itu semakin hari semakin berkembang. Semakin hari semakin banyak ternak mereka. Sehingga tempat itu tidak cukup. Karena tempat itu tidak cukup, sehingga terjadi sebuah pertikaian antara
gembala daripada Lot dan juga gembala daripada Abram. Di dalam sebuah pertengkaran ini mereka memperebutkan lahan karena apa? Lahan untuk makanan ternaknya itu sudah tidak cukup. Tapi dari sini kemudian Abraham dengan penuh kerendahan hati datang kepada Lot. Dia mengatakan bahwa sudah gak bisa kita itu bersama-sama lagi. Karena apa? Apa yang kamu punya dan apa yang aku punya, ternak kita semakin banyak. Sehingga tidak ada tempat lagi di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama mengembalakan ternak kita. Jadi dari sini Abraham memberikan sebuah pemilihan kepada Lot. Setelah itu Lot itu setelah memilih tempat yaitu dekat dengan di mana daerah dengan Sodom dan Gomora, kemudian Abraham ini dia merasa begini, aduh, tanah yang bagus, tempat yang bagus sudah diambil oleh Lot. Karena memang Abraham itu dengan penuh kerendahan hati, dia itu mempersilahkan Lot lebih dahulu. Mestinya dia sebagai orang tua ya, menurut daripada adat istiadat orang-orang Yahudi, mestinya yang orang tua itu dihargai, dihormati, diberikan hak terlebih dahulu. Tetapi kita belajar dari kerendahan hati Abraham. Dia mempersilahkan Lot untuk memberikan tempat untuk dia tinggal dan bersama dengan bujangnya, bersama dengan harta miliknya yaitu seluruh ternaknya. Setelah Lot memilih, kemudian Abraham itu melihat bahwa tempat-tempat yang lain itu mungkin kurang begitu berkenan di hatinya. Tetapi Tuhan itu mengatakan gini, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ya. Di dalam bahasa Inggrisnya versi King James, kalau saya ambil dari pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, itu dikatakan let up now thine eyes and look. Dikatakan di sini bahwa Abraham itu dengan penuh merunduk ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia merunduk, dia itu merasa bahwa apa yang aku akan ambil karena tempat ini mungkin tidak menjanjikan. Tapi Tuhan karena mengasihi Abraham dan kemudian dia di dalam kitab Kejadian pasal 12, dia yaitu Tuhan berjanji kepada berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan itu kepada Abraham dan juga seluruh keturunannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari di sini kemudian Tuhan itu mengatakan begini, angkatlah sekarang matamu dan lihatlah. Kata angkatlah itu berarti posisi daripada Abraham itu merunduk. Dia merunduk, dia mungkin berpikir seperti gini, aduh, aku sudah keluar dari Mesopotamia menuju ke Haran, aku sudah keluar dan sampai di tanah Kanaan. Pada waktu itu Tuhan hanya menjanjikan, keluarlah dari negerimu dan tinggalkan sanak saudaramu. Aku akan memberikan sebuah tanah perjanjian dan itu akan kuberikan kepadamu sampai ke keturunanmu. Tuhan hanya menjanjikan dan mengajak Abraham seperti itu. Berarti Abraham harus berjalan dengan imannya, saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti Abraham di sini ini dia berjalan dengan imannya karena dia belum melihat keberadaan tanah Kanaan itu yang bagaimana menghasilkannya. Tapi karena janji itu dia melangkah dengan penuh iman. Makanya pada waktu Tuhan mengatakan, angkatlah sekarang matamu dan lihatlah. Di dalam bahasa aslinya kata lihat itu ra'ah, saudara. Berarti Abraham ini harus melihat dengan teliti. Dikatakan dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Berarti sekeliling daripada tempat yang diberikan kepada Abraham, meskipun seolah-olah tidak menjanjikan,
Tapi karena itu janji daripada Tuhan untuk diberikan kepada Abram dan kepada keturunannya. Makanya Abram itu melihat dengan teliti, saudara. Dia melihat mulai dari barat, dilihat pelan-pelan dengan mata imannya sambil membayangkan bahwa tempat itu adalah tempat yang subur, tempat yang makmur. Mulai kemudian dia melihat lagi dari utara, mulai dia pandang lagi selatan, mulai pandang lagi timur. Pelan-pelan dia sambil membayangkan bahwa tempat yang diberikan oleh Tuhan ini adalah tempat yang penuh susu dan madu, tempat yang begitu subur, tempat yang tidak gersang, tempat yang sungguh-sungguh menjanjikan, di mana nanti aku tinggal di sini, Tuhan memberkati. Di mana aku mengerjakan tanah di tempat ini, ada hasil yang Tuhan berikan kepada saya. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dengan cara pandang yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita memandang dengan cara yang salah, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil yang tidak bagus, tidak baik. Karena apa? Kegagalan demi kegagalan akan kita terima karena kita tidak puas. Tapi kalau kita memandang sesuatu dengan kacamata positif, dengan iman, maka semua akan terjadi hal yang baik. Semua itu akan kita capai. Saya berikan sebuah ilustrasi tentang 12 pengintai di dalam perjanjian, kitab tanah perjanjian yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Saya baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33 dan kemudian ayat Bilangan 14 ayat 7 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan. Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudaraku, saya coba berhenti di sini ya. Ini adalah kisah daripada dua pengintai. Yang satu 10, yang satu 2. Namanya pengintai berarti ada suatu tanah yang diintai. Kalau ada tanah yang diintai berarti ada tempat itu adalah dekat. Nggak mungkin namanya pengintai suruh datang ke tempat tersebut, tapi kalau masih jauh nggak mungkin bisa terlihat. Tapi kalau misalnya dekat pasti bisa terlihat, seperti itu. Di sini di ayat yang tadi itu dikatakan di sana orang-orangnya ayat 31 dikatakan tadi. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia katanya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini adalah 10 pengintai. Dia mengatakan bahwa orang-orang di sana itu lebih kuat. Jadi kita ini tidak bisa. Di ayat 32 dikatakan, juga mereka menyampaikan, pemikiran dan suatu pandangan yang salah saudaraku ya. Kepada orang Israel, mereka setelah mengintai, dia kembali dan mengatakan kepada bangsa Israel begini. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dikatakan memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Berarti orang 10 pengintai ini, dia membayangkan bahwa di sana itu tingginya besar, orang-orang tinggi besar,
Yang dilihat itu penduduknya adalah semua orang-orang yang kuat-kuat. Dia mengatakan begitu. Seperti gitu. Dan ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Inilah saudaraku. Ada kata-kata yang negatif. Kami melihat diri kami sendiri seperti belalang. Kalau kita sudah mempunyai sebuah pemikiran yang pesimis, maka itu akan menjadi kendor. Itu menjadi iman yang surut. Dia tidak akan bisa mengerti, dia mendapatkan apa-apa. Jadi pengintai tadi itu berada di tanah Kanaan itu selama 40 hari dia menjelajahi. Mulai dari barat, timur, utara, selatan dijelajahi satu persatu. Dan mereka setelah kembali di ayat 25 setelah 40 hari mereka laporan, istilahnya laporan kepada bangsa Israel, termasuk di situ ada Yosua dan juga Kaleb. Dia memberitahukan kepada orang-orang Israel dan juga Musa di tempat itu. Terus dari situ pengintai-pengintai yang merasa bahwa dirinya tidak mampu, bahwa dirinya tidak bisa, itu yang membuat semangat mereka menjadi kendor. Karena apa? Dia terus mengatakan bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Berarti dia menganggap dirinya itu lemah. Kotanya berkubu dan sangat besar. Keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek, orang Het, orang Jebus. Berarti dia sudah menganggap dirinya ini tidak mampu. Tidak mampu menerobos ke dalam tanah tersebut, saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kita baca di ayat 32b sampai 33 ya. Di sini kalau tadi kan kita sudah membaca, kalau kita ini tetap mempunyai sebuah porsi-porsi seperti itu, maka kita menjadi orang, saya ulangi lagi, tidak mampu. Saya mengajak kekasih-kekasih Tuhan, ya, jemaat Daat dimanapun berada, jangan sampai kita seperti 10 pengintai ini. Tapi mari kita belajar dari 2 pengintai, ya, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia memandang dengan cara yang berbeda. Dikatakan begini di ayat 7 ya, dikatakan seperti gini. Negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Lihat saudaraku ya. Jadi kalau kita itu memandang dengan cara berbeda, maka kita ini mempunyai cara pandang yang positif dan hasilnya akan positif pula. Di ayat 8 dikatakan juga, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini sudah jelas. Yosua dan Kaleb memandang dengan cara yang berbeda. Yosua dan Kaleb memandang dengan cara yang positif. Melalui sebuah cara yang positif akan menghasilkan hal-hal yang positif pula. Dia mengatakan bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Dia memandang dengan kacamata iman positif. Dan yang kedua dia mengatakan, orang-orang di sana, yaitu dikatakan tadi orang yang tinggi besar, orang raksasa, orang Amalek, orang Yebus, orang Het, dikatakan sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini adalah suatu dorongan iman yang positif, suatu gerakan ya, iman yang dinamis. Bergerak terus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dari sini kalau Kaleb yang Yosua mengatakan mereka akan kita telan habis. Dia melihat semua pemandangan yang mungkin tidak bagus, pemandangan yang tidak menjanjikan,
itu adalah sebuah masalah yang akan ditelan habis. Berarti setiap permasalahan yang dihadapi dianggap itu makanan. Kalau makanan itu ditelan habis, berarti dia menikmati makanan itu. Setiap kita berjalan dengan iman kita, maka kita akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Setiap permasalahan demi permasalahan, kita tidak berjalan sendiri. Kita bergerak bersama dengan Tuhan. Meskipun ada kerikil-kerikil kecil, kita perkatakan bahwa semua itu dapat diselesaikan. Ada sebuah pujian, saudaraku yang kasih Tuhan, tentang peganglah tanganku Roh Kudus ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kalau kita renungkan pujian ini, peganglah tanganku Roh Kudus, berarti berjalan beriringan bersama dengan Tuhan, dan Roh Kudus itu memegang tangan kita, menuntun tangan kita mulai dari setapak demi setapak. Jalan yang kita lalui mungkin terjal, kita tetap melakukan setapak demi setapak melangkahkan kaki kita. Jalan itu mungkin berkerikil kecil, setapak demi setapak terus kita lalui sampai jalan itu rata. Kita percaya kalau kita berpegang teguh, kita berpegang dengan Roh Kudus, tangan kita pegangan terus dengan Roh Kudus, maka di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, dari perjalanan kisah Abram ini, setelah dia melihat, setelah dia memandang dengan kacamata iman, maka terjadi suatu kegerakan yang besar di dalam hatinya. Dia percaya bahwa apa yang dipandang oleh Abram menghasilkan. Kalau saudaraku baca terus kelanjutan dari kisah-kisah Abram ini, dari ayat 14, pasal 14, pasal 15, 16 terus dan seterusnya, saudara akan mendapati bahwa Abram bukan Abram yang kalah, tapi Abram yang menang. Sampai pada suatu saat Tuhan melawat Abram, mengganti namanya menjadi Abraham. Tujuannya apa? Supaya Abraham ini benar-benar menjadi bapak segala bangsa. Sarai yang menjadi Sarah menjadi ibu segala bangsa. Sehingga tanah yang dijanjikan oleh Abraham ini benar-benar dimiliki oleh Abraham sampai dari anak cucunya. Siapa itu? Anaknya Ishak, cucunya Abram, Yakub. Sampai dari keturunan Yakub 12 bangsa Israel. Dia memiliki tanah Kanaan tersebut. Itulah yang dikasihi Tuhan, jemaat GAP Daat dimanapun berada, milikilah cara pandang yang benar. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara-saudaraku, tidak usah takut. Meskipun di saat-saat ini masih masa pandemi, mungkin masih dalam keadaan susah, belum stabil. Mungkin di saat-saat ini kalau kita mengikuti bahan-bahan itu naik, semua naik, apa naik. Tapi kalau kita tetap fokus dan kita memandang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita mempunyai cara pandang yang benar, saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti turut campur tangan di dalam segala hal. Sehingga apa yang Tuhan janjikan di kitab Roma, bahwa kita adalah lebih dari pemenang, itu pasti terjadi. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman yang saya sampaikan tentang cara pandang belajar daripada Abraham. Mari kita terus menyatukan hati dengan Tuhan. Tapi satu hal saya minta, berawas-awaslah menjaga hati saudara. Supaya apa? Melalui berawas-awas
kita di dalam menyelesaikan setiap permasalahan, kita di dalam melihat, kita di dalam memutuskan sebuah perkara melalui hati yang benar, hati yang takut akan Tuhan, muncul kehidupan, muncul terang, maka hal yang baik, hal yang terbaik yang Tuhan sudah berikan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita simpan dalam hati, dan tidak pernah kita pikirkan, yang Tuhan sudah sediakan, itu pasti berikan kepada kita. Dengan apa kita meraihnya? Dengan iman. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tutup firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi berkat, dan biarlah firman ini menjadi suatu tuntunan di dalam kehidupan saudara. Apabila saudara melihat setiap permasalahan, jangan melihat dengan pikiran, jangan melihat dengan mata jasmani, tapi lihatlah dengan hati dan dengan mata iman. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahanmu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami firman-Mu untuk supaya kami mempunyai cara yang benar seperti Abram. Untuk kami senantiasa melihat Engkau, bukan melihat sebuah permasalahan di sekeliling kami, tetapi kami melihat Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus kami berjalan bersama-sama, digandeng oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, dan melalui pegangan tangan bersama-sama dengan Engkau, maka kami menjadi kuat. Tuhan, tambahkan iman kepada kami untuk lebih lagi, sehingga melalui iman itu Tuhan, meskipun kami tidak melihat secara kasat mata, kami tetap percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Immanuel, Engkau ada dan bergerak di dalam hidup kami. Kami menghadirkan Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami menghadirkan Tuhan, Engkau nyata di tempat ini. Engkau terang Tuhan di tempat ini, sehingga tempat ini Tuhan menerangi semua orang. Tempat ini menerangi setiap ruangan-ruangan. Tempat ini menerangi Tuhan sekeliling, tetangga kanan kiri, depan, belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih terang-Mu yang ajaib itu terus menerangi juga sekeliling dan juga bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu terus nyata dan kuduskan gereja-Mu di tempat ini Tuhan dengan darah-Mu. Biarlah tempat ini menjadi darah penebusan. Tempat ini menjadi darah Tuhan Yesus. Horama syangkarataka sekiramutukurumutukurumutuku. Nikaramataka yang sudah ditebus oleh darah-Mu, menjadi tempat yang sudah disucikan, menjadi tempat yang sudah dibeli dengan harga lunas di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga siapapun yang beribadah di tempat ini, oh Tuhan, merasa aman, merasa diberkati oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah darah-Mu juga Tuhan terus berlapis-lapis mengalir di tempat ini. Bahkan Tuhan, darah-Mu terorak Tuhan di setiap ruangan-ruangan di gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami hadirkan Engkau ada di tempat ini. Engkau adalah Raja. Atmosfer surgawi turun di tempat ini. Damai sejahtera-Mu turun di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Gembala Sidang GAB Daat dan juga keluarga dan juga seluruh para pengerja di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, dengan kasih, anugerah, kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh keluarga di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau dari kekal dan sampai selama-lamanya. Kami percaya semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan, hidupnya dimuliakan oleh Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa baru dan tidak akan pernah berhenti. Setiap pagi senantiasa baru. Terpujilah Engkau dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.